Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga sampai saat ini kita diberikan oleh Allah untuk melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anak sekalian, santri Reva Islami, wabil khusus yang kelas 7. Pada kesempatan ini kita mulai materi SKI. Pada materi ini, pertama ada pada bab 1 tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjutkan ke sana, saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Jika ada di antara kita, keluarga kita yang sakit, semoga Allah kemudian memberikan obat dan sembuh seperti sedia kala, sehingga bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Nah, sekalian, kita lanjut pada materi kita, yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, dikenal dengan tahun gajah atau Amul Fil, yaitu pada tahun 570 Masehi. Kenapa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat Rasulullah SAW tidak lahir, di situ dikisahkan dalam sejarah, yaitu pada saat itu suku-suku Arab hampir putus asa dan hanya bisa pasrah. Sebab suku-suku Arab itu telah dijajah oleh bala tentara Ethiopia. Pada waktu itu yang berkuasa ketika itu adalah Raja Abroha yang ingin menggantikan Baitul Maqdis yang sebagai tempat ibadah umat Islam, kiblat umat Islam kala itu, ingin digantikan oleh Raja Abroha. Karena itu dia membangun gereja yang sangat-sangat besar
untuk dialihkan kegiatan itu ke sana, bukan ke Baitul Maqdis, tapi ke gereja yang dibangun oleh Raja Abraha. Karena itulah maka agar supaya mereka bisa mengalihkan, kemudian berupaya untuk menghancurkannya. Untuk menghancurkan. Karena itu kemudian disusunlah rencana oleh Raja Abraha dengan membawa pasukan yang dikenal dengan gagah berani, ahli dalam tombak, ahli dalam lempar lembing, karena memang mereka terlatih. Oleh karena itu, setelah Raja Abraha mengirimkan pasukan yang kuat itu, kalau bisa sekarang dikatakan ya, pasukan yang mengendarai gajah itu mungkin sekarang ya, dengan artileri tank yang sangat kuat ya. Karena rencana itu sudah disiapkan, maka orang-orang Mekah kala itu, suku-suku Arab pasrah ya, kepada Allah apa yang akan terjadi. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kemudian ya, Allah berkehendak lain. Setelah Abraha dan bala tentara itu ingin menggempur Ka'bah, nah kala itu Allah kemudian mengirimkan bala bantuannya, ya, tentaranya yang disebut ya, dalam surat khusus, yaitu surat Al-Fil. Ya. Allah mengirim tentaranya, yaitu burung-burung ababil. Ya. Sehingga burung-burung itu kemudian membawa batu yang sangat panas, yang akhirnya berjuta-juta burung itu ya, batu-batu itu dijatuhkan ke tentara Abraha. Lalu ya, tentara Abraha ocar-kacir dan mati. Nah, dengan demikian maka kemudian saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tak lama kemudian ya, orang yang mulia sebagai kekasih Allah lahir ke muka bumi ini. Selanjutnya diberi nama Muhammad. Ketika Muhammad kecil itu lahir, dia dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal. Selanjutnya kemudian setelah Muhammad lahir disusukan oleh Halimah. Nah, kondisi Halimah juga demikian. Ketika Halimah itu mengasuh Muhammad, maka kondisi ekonominya terus membaik. Yang dulunya dia beternak juga ya pas-pasan, alhamdulillah ternaknya kemudian bisa berkembang.
dulunya ternaknya kurus-kurus, ketika dia memelihara Rasulullah, mengasuh Rasulullah, maka ya, ternak-ternaknya menjadi gemuk dan berkembang. Nah, demikian ya, riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dimulai, dan selanjutnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, untuk itu kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.